Bank memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan ekonomi Indonesia. Bank berperan sebagai pemberi pinjaman kepada individu dan perusahaan untuk membiayai investasi, pengembangan bisnis, dan pembelian aset produktif lainnya. Dengan memberikan akses ke sumber daya finansial, bank mendukung pertumbuhan ekonomi dengan mendorong kegiatan investasi dan ekspansi usaha. Bersama saya Ajeng, kali ini kita akan belajar tentang salah satu bank terbesar di Indonesia, yaitu Bank Mandiri. Bank Mandiri adalah salah satu bank terbesar di Indonesia dan merupakan bank milik pemerintah yang beroperasi secara komersial. Didirikan pada tanggal 2 Oktober tahun 1998, Bank Mandiri merupakan hasil merger dari 4 bank milik negara Indonesia yang sebelumnya terpisah, yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia. Sebagai bank terkemuka, Bank Mandiri menyediakan berbagai layanan perbankan kepada nasabah baik perorangan, bisnis maupun korporat. Bank Mandiri memiliki jaringan yang luas dengan ratusan cabang yang tersebar di seluruh Indonesia serta beberapa cabang di luar negeri. Bank Mandiri juga menawarkan berbagai produk dan layanan termasuk rekening tabungan, deposito, giro, kredit, dan lain-lain. Dalam penyusunan laporan keuangan, Bank Mandiri mengklasifikasikan aset, liabilitas, dan ekuitas dalam kategori tertentu. Bank Mandiri mengklasifikasikan aset keuangan ke dalam klasifikasi tertentu sesuai dengan hasil pengujian model bisnis dan karakteristik arus kas kontraktual. Klasifikasi aset keuangan yang pertama, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi seperti efek-efek, obligasi pemerintah, tagihan, derivatif, dan lain-lain. Yang kedua, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya seperti efek-efek, obligasi pemerintah, kredit yang diberikan, dan lain-lain. Yang ketiga, aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi seperti giro, kredit, obligasi pemerintah, dan lain-lain. Secara rinci dapat dilihat pada tampilan tabel di samping. Berikutnya, pada bagian liabilitas, Bank Mandiri mengklasifikasikan liabilitas keuangan dan rekening administratif dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Klasifikasi liabilitas keuangan yang pertama, liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi seperti liabilitas derivatif bukan lindung nilai. Yang kedua, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan amortisasi seperti giro, tabungan, deposito, dan lain-lain. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di samping. Pada bagian ekuitas, semua investasi ekuitas Bank Mandiri diukur pada nilai wajar. Saat pengakuan awal, Bank Mandiri dapat membuat pilihan yang tak terbatalkan untuk menyajikan penghasilan komprehensif lainnya pada nilai wajar investasi dalam instrumen ekuitas. Sama seperti bank lain, Bank Mandiri juga melakukan penghimpunan dana. Penghimpunan dana bank merupakan suatu kegiatan usaha yang dilakukan bank untuk mencari dana kepada pihak deposan yang nantinya akan disalurkan kepada pihak kreditur dalam rangka menjaga fungsinya sebagai intermediasi antara pihak deposan dengan pihak kreditur. Penghimpunan dana Bank Mandiri terdiri dari berbagai sumber. Beberapa komponen penghimpunan dana Bank Mandiri yaitu yang pertama, Mandiri Deposito. Mandiri Deposito merupakan salah satu produk Bank Mandiri simpanan berjangka yang memberikan bunga cukup tinggi dibandingkan dengan bunga tabungan dan pilihan jangka waktunya cukup lama hingga 24 bulan. Perlu diketahui, bunga deposito sewaktu-waktu bisa berubah, termasuk bunga deposito di Bank Mandiri. Perubahan bunga deposito itu dipengaruhi oleh suku bunga acuan Bank Indonesia. Total deposito berjangka pada Bank Mandiri tahun 2022 sekitar 296 triliunan. Total deposito ini memiliki jangka waktu yang berbeda-beda, mulai dari 1 bulan sampai lebih dari 12 bulan, yang berupa mata uang rupiah dan mata uang asing. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di samping. Yang kedua, Mandiri Giro. Mandiri Giro adalah simpanan dana pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biliet giro, atau sarana perintah pembayaran lainnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Mandiri. Sama seperti deposito, giro Mandiri dapat berupa mata uang rupiah dan mata uang asing. Total giro, baik dalam bentuk mata uang rupiah dan mata uang asing pada tahun 2022 sekitar 4 triliunan. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di samping. Yang ketiga, Mandiri Tabungan. Produk Bank Mandiri ini paling sering digunakan untuk transaksi sehari-hari. Mandiri Tabungan merupakan salah satu produk Bank Mandiri yang dikhususkan untuk nasabah yang ingin menyimpan uangnya. Nasabah dapat menyimpan atau menabung dananya dalam mata uang asing maupun rupiah. Tabungan rupiah Bank Mandiri pada tahun 2022 sekitar 439 triliunan. Secara rinci dapat dilihat di samping. Sedangkan total tabungan Bank Mandiri dalam mata uang asing sebesar 480 triliunan. Secara rinci
pada tabel di samping. Berikutnya obligasi bank. Bank Mandiri juga dapat mengeluarkan obligasi untuk menghimpun dana dari pasar modal. Obligasi ini dapat dibeli oleh investor yang kemudian menjadi kreditur Bank Mandiri. Total obligasi Mandiri pada tahun 2022 sekitar 45 triliunan. Secara rinci dapat dilihat pada tampilan di samping. Jadi, sumber penghimpunan dana Bank Mandiri berasal dari nasabah perorangan, nasabah bisnis, serta institusi dan lembaga lain. Nasabah perorangan dan bisnis dapat menyimpan dana mereka dalam bentuk deposito, giro, dan tabungan di Bank Mandiri. Selain itu, bank juga menghimpun dana dari investor melalui penerbitan obligasi. Bank Mandiri juga dapat memperoleh dana dari lembaga keuangan lain melalui transaksi antar bank. Bank Mandiri sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia menawarkan berbagai jenis pembiayaan kepada nasabahnya. Beberapa jenis pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Mandiri yaitu yang pertama, pembiayaan konsumen. Pembiayaan konsumen adalah layanan yang diberikan oleh bank kepada individu untuk memenuhi kebutuhan konsumsi mereka. Ini mencakup berbagai jenis pinjaman dan fasilitas kredit yang ditujukan untuk membiayai pembelian barang atau jasa seperti kredit kendaraan bermotor, kredit pemilikan rumah atau KPR, kredit pendidikan, dan lain-lain. Total pembiayaan konsumen Bank Mandiri pada tahun 2022 sekitar 1.107 triliunan, seperti pada tampilan di samping. Kedua, pembiayaan mikro dan kecil. Bank Mandiri memberikan kredit usaha rakyat, yaitu pembiayaan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Bank berpartisipasi dalam penyaluran subsidi bunga dari pemerintah dan juga didukung UMKM kredit usaha rakyat. Pada posisi 31 Desember 2022, penagihan program tambahan subsidi bunga kredit usaha rakyat dari pemerintah tahun 2021 telah terrealisasi dengan total 1.046,2 miliar, dengan total tagihan sebesar 1.156,8 miliar, serta telah disalurkan ke rekening debitur sebesar 1.026,11 miliar. Selain itu, Bank Mandiri juga menyediakan produk pembiayaan lainnya seperti pembiayaan perdagangan internasional, pembiayaan infrastruktur, pembiayaan properti, dan produk pembiayaan lain yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Dari kegiatan usaha yang dilakukan, pendapatan Bank Mandiri terdiri dari pendapatan utama dan pendapatan lainnya. Pendapatan utama Bank Mandiri berasal dari pendapatan bunga dan pendapatan syariah serta pendapatan non-bunga. Pendapatan bunga dan pendapatan syariah merupakan pendapatan yang dihasilkan dari suku bunga dan bagi hasil syariah yang diterima oleh Bank Mandiri atas kredit yang disalurkan. Total pendapatan bunga dan pendapatan syariah pada tahun 2022 sekitar 112 triliunan. Secara rinci dapat dilihat pada tampilan di samping. Sedangkan pendapatan non-bunga merupakan pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan non-bunga seperti biaya administrasi, komisi, fee dari produk dan layanan yang disediakan oleh bank, serta pendapatan dari transaksi jasa perbankan. Total pendapatan ini pada tahun 2022 sekitar 18 miliar, seperti pada tampilan di samping. Pendapatan lainnya Bank Mandiri berupa pendapatan investasi dan pendapatan operasional lainnya. Pendapatan investasi diperoleh dari investasi bank dalam bentuk saham, obligasi, atau instrumen investasi lainnya. Selain itu, diperoleh dari transaksi keuangan seperti keuntungan dari perdagangan valuta asing atau instrumen keuangan derivatif. Total pendapatan ini pada tahun 2022 sekitar 3 triliunan seperti pada tampilan di samping. Pendapatan operasional lainnya merupakan pendapatan dari sumber lain yang tidak termasuk kategori pendapatan utama, seperti penjualan aset tak terwujud atau hasil penyelesaian sengketa hukum. Total pendapatan operasional lain sekitar 11 triliunan seperti pada tampilan di samping. Pendapatan Bank Mandiri dapat bervariasi setiap tahunnya, tergantung pada kinerja bisnis, kondisi ekonomi, suku bunga, dan faktor-faktor lainnya. Kinerja bisnis Bank Mandiri dapat dinilai atau dilihat dari beberapa rasio. Rasio yang umum digunakan yaitu rasio profitabilitas, rasio kualitas aset, dan rasio likuiditas. Pertama, rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas pada bank digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan dari operasi bisnisnya. Rasio-rasio profitabilitas ini memberikan gambaran tentang efisiensi dan efektivitas bank dalam mengelola aset dan memperoleh pendapatan. Dua rasio profitabilitas yang digunakan yaitu return on asset atau ROA. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan dari aset yang dimiliki. ROA
ROA mengindikasikan seberapa efektif bank dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan laba. Semakin tinggi ROA, semakin baik kinerja profitabilitas bank tersebut. Berdasarkan laporan rasio keuangan Bank Mandiri menunjukkan nilai ROA pada tahun 2022 sebesar 3,38%. Sedangkan 2021 sebesar 2,43%. Kenaikan nilai ROA 2022 mencerminkan kinerja Bank Mandiri lebih baik dalam menghasilkan keuntungan dari aset yang dimiliki dibandingkan tahun 2021. Berikutnya Return on Equity atau ROE. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham dari ekuitas yang diinvestasikan. ROE menggambarkan seberapa efisien bank dalam menghasilkan keuntungan untuk pemegang sahamnya. Berdasarkan laporan rasio keuangan Bank Mandiri menunjukkan nilai ROE tahun 2022 sebesar 23,03%, sedangkan 2021 sebesar 15,12%. Kenaikan nilai ROE 2022 mencerminkan kinerja Bank Mandiri lebih baik dan efisien dalam menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham dibandingkan tahun 2021. Kedua, rasio kualitas aset. Rasio kualitas aset pada bank digunakan untuk mengukur kualitas portofolio pinjaman atau aset yang dimiliki oleh bank. Rasio-rasio ini memberikan gambaran tentang risiko kredit yang dihadapi oleh bank dan kemampuannya dalam mengelola pinjaman yang bermasalah. Rasio yang biasanya digunakan yaitu non-performing loan atau NPL rasio, di mana digunakan untuk mengukur proporsi pinjaman yang dari tempo lebih dari 90 hari atau tidak dapat dikembalikan. NPL rasio mengindikasikan kualitas kredit dan risiko gagal bayar yang dihadapi oleh bank. Berdasarkan Bank Indonesia, penilaian dari NPL dikategorikan menjadi 5, yaitu NPL sangat sehat apabila rasio kurang dari 2%. NPL sehat apabila rasio 2-5%, NPL cukup sehat apabila rasio 5-8%, NPL kurang sehat apabila rasio 8-12%, dan NPL tidak sehat apabila rasio lebih dari 12%. NPL dibagi menjadi dua, yaitu NPL gross dan NPL net. NPL gross atau disebut juga NPL total kredit digunakan untuk membandingkan total kredit dengan status kurang lancar, diragukan, dan macet dengan total kreditnya. Bank Mandiri memiliki rasio NPL gross pada tahun 2022 sebesar 2,47%. Artinya Bank Mandiri masuk dalam kategori sehat. NPL net adalah rasio yang membandingkan total kredit berstatus macet terhadap total kredit bank. Bank Mandiri memiliki NPL net pada tahun 2022 sebesar 0,33%. Artinya, NPL net dalam kategori sangat sehat. Berdasarkan hasil NPL gross dan NPL net mencerminkan Bank Mandiri dalam kondisi sehat karena memiliki risiko kredit yang kecil sehingga terhindar dari masalah gagal bayar. Rasio kualitas aset ini membantu bank, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengawasi dan memantau risiko kredit yang dihadapi oleh bank. Semakin rendah NPL rasio, semakin baik kualitas aset dan manajemen risiko kredit bank tersebut. Ketiga, rasio likuiditas. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan suatu bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas digunakan untuk mengevaluasi tingkat kecukupan likuiditas bank dalam menghadapi kebutuhan dana dari nasabah. Rasio yang bisa digunakan yaitu loan to deposit ratio atau LDR. LDR digunakan untuk mengukur proporsi pinjaman bank terhadap dana pihak ketiga yang diterima sebagai simpanan. LDR membantu dalam mengevaluasi kesehatan keuangan bank dengan memperhatikan proporsi pinjaman yang diberikan terhadap sumber pendanaan yang diterima. Jika rasio ini terlalu tinggi, artinya bank sangat bergantung pada pinjaman untuk membiayai operasionalnya. Ini dapat menunjukkan risiko tinggi dalam mengelola likuiditas dan keseimbangan keuangan. Bank Mandiri memiliki rasio LDR pada tahun 2022 sebesar 87,79%. Artinya, kualitas Bank Mandiri memadai walaupun terdapat kelemahan minor, tetapi dapat terselesaikan pada aktivitas bisnis normal. Baik, sampai di sini dulu videonya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.